ini ke skema database atau bagaimana melakukan pemappingan antara ER ke tabel-tabel di dalam database. Ini nanti kita akan membaca gambar. Nah, kita akan memappingkan regular entity, kemudian entitas lemah atau ini entitas kuat ya. Kemudian ada relasi satu ke satu atau one to one, ada relasi one to many, kemudian ada relasi many to many, memappingkan multi value attribute dan memappingkan relasi many to many di lebih dari dua entitas. Ya. Jadi kita punya gambar kan seperti ini ya. Ini kan gambar namanya ER. Nah, ER ini kita mau terjemahin supaya kalian bisa meng-create tabel-tabel yang ada di dalam software basis data. Nah, ini entitas dan atributnya seperti yang sudah kita bahas pada latihan pembuatan ER ya di kelas. Nah, sekarang kita mulai aturan 1 atau step 1. Jadi nanti ini Bu Willy mohon maaf, saya nanti menerangkan singkat, setelah itu saya kasih soal. Ya karena saya tidak bisa ngomong terlalu banyak ini ya. Pokoknya saya kasih kuncinya saja, nanti saya share gambar-gambar, terus kalian bisa mendeteksi bagaimana mappingnya gitu ya. Ya, yang pertama, ya kalian bisa catat, karena ini terjemahan kadang-kadang agak tidak to the point gitu ya. Kalian catat intinya apa yang saya terangkan. Oke. Memappingkan regular entity. Regular entity itu berarti entitas kuat ya, entitas kuat. Ya, regular entity atau strong entity boleh, strong entity. Berarti ini lawannya weak entity ya. Nah, gimana aturannya? Untuk setiap regular atau strong entity, misalnya kita punya entitas E gini ya, di dalam skema ER, maka kalian buat relation ini terjemahkan sebagai tabel ya. Maka kita akan bikin tabel R. Jadi kalau bukan entitas, kalian bikin tabel R. Nah, tabel R. Tabel itu berarti terdiri dari kolom. Ya. Ini namanya record, tapi kita kan nggak ngisi record. Nah, ini namanya nanti itu field. Nah, ini tabel. Masukkan semua simple atribut dari entitas E ini ke dalam tabel R tadi. Kemudian kalau di entitas E ada key atribut, maka di tabel R itu punya yang disebut sebagai primary key. Gitu ya. Kalau misalnya dia komposit, ada atribut yang komposit, maka yang dimasukkan ke dalam tabel itu simple atributnya. Nah, contohnya gimana? Saya kasih contoh. Ini sebentar. Saya bikin PPT lagi buat nulis ya. Oke, saya pindah ke sini ya, switch. Udah kelihatan ya gambarnya? Ini kan, ini disebut sebagai ER diagram atau yang disebut konseptual model, ya kan? Apa tadi aturan? Kalau kalian menemukan regular entity,
Apa yang harus dilakukan? Aturan pertama, Membuat tabel. membuat tabel. Berarti ini kita punya berapa regular entity? 3. 3. Berarti kita bikin tabel 3 tabel. employee, gitu ya. Terus tabel Departemen. departemen, terus Project. ya, dibantu ngomong ya. Nah, sekarang kita cuma cukup menulis kolom-kolomnya atau fieldnya ya. Ini nama tabelnya. Nah, kita terus di sini tuh nulis nama. Berarti ini atribut itu menjadi nama field, gitu ya. Employee sekarang. Employee ini apa yang kita tulis? SSN. Nah, SSN ini di dalam gambarnya ER ini dia sebagai key attribute. Berarti ini kita kasih underscore, di sini fungsinya sebagai primary key. Namanya primary key. Nah, kemudian kalau ketemu komposit yang ditulis di dalam tabel itu adalah simple attribute yang komposit tadi. Berarti yang kita tulis apa? Name. Bukan name-nya. Oh, Yang simple attribute, yang name itu kan komposit. Nah, iya. yang simple atributnya apa? F name, Ya, F name, minute, L name. oke. Baru yang lain semuanya simple, berarti kalian tulis date, kemudian salary, kemudian nah ini. Oke. Departemen apa? Kita pilih salah satu ya, yang menjadi key. Mungkin yang paling gampang pakai number. Ya, kita kasih depannya di number gitu, biar beda dari yang lain. Kemudian departemen name. Nah, location tidak kita tulis. Kenapa? Karena dia bukan Simple attribute. ya, bukan simple. Ini apa location itu? Multi-value. Multi value. Jadi tidak dimasukkan di dalam tabel. Oke, project. Kita punya number. Kemudian project name, kemudian project location. Oke, bisa dipahami ya? Nah, kalau sudah, kita geser ke aturan mapping yang kedua. Ya, aturan mapping yang kedua adalah memappingkan entitas lemah. Jika kalian menemukan ada simbol entitas lemah di dalam ER, maka buatlah tabel, gitu ya. Buatlah tabel R. Kemudian masukkan semua simbol atribut, gitu ya. Lalu masukkan foreign key. Foreign key itu apa? Foreign key itu adalah PK-nya, primary key-nya, atribut pada tabel atau pada entitas yang berhubungan sama si weak entity tadi, gitu ya. Lalu primary key-nya si tabel yang dibentuk dari weak entity ini merupakan kombinasi dari primary key yang berasal dari owner-nya atau si entitas squad yang berelasi dengan dia dengan partial key atau key yang ada pada atribut entitas lemah tadi. Oke. Jadi saya ulang, kalau ketemu weak entity, maka buatlah tabel baru. Misalnya ini tabel R namanya ya. Weak entity-nya, entitasnya entitas W. Entitas W itu entitas weak.
Nah, kemudian gambar entitas week tadi diterjemahkan atau di mapping menjadi tabel R dan dimasukkan semua simbol atributnya. Dia ada key di dalam entitas itu, tetapi ditambah dengan key dari entitas quote yang berelasi. Kalau ada key dari entitas lain yang masuk ke dalam tabel kita, itu namanya foreign key. Bukan, karena itu bukan key-nya dia ya asalnya, dari orang lain. Kita lihat di di gambar yang tadi. Oke, kita kembali ke sini. Mana ini weak entity? Dependent. Berarti kita bikin tabel dependent. Oke. Dia ini partial key, ini partial key. Key-nya atau identifier key-nya dari weak entity pakai garis putus-putus. Nah, berarti ada name. Nah, terus ada sex, ada pursuit, sama relationship. Aturan yang kedua tadi bilang, kalau ada weak entity, maka dia akan ini kemasukan primary key-nya dari entitas quote yang berelasi dengan dia. Berarti dia akan kemasukan SSN. Nah, SSN ini kita anggap employee SSN gitu ya. Nah, ini secara bersama-sama ini akan menjadi primary key. Ini tapinya foreign key. Yang ini partial key-nya weak. Ya, ini jadi primary key. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Ini Bu. berarti yang disebut foreign key itu isinya akan melihat isi dari primary key. Jadi ini itu nanti kalau mau ngisi tabel dependent ini tinggal milih isinya, bukan mengetik. Milih isiannya employee. Jadi tinggal milih. Jadi tidak mengetik data yang tidak ada di employee gitu maksudnya. Oke, kita ke aturan yang berikutnya. Aturan yang ketiga. Kalau kalian ketemu ada relasi one to one, maka kalian harus lihat entity tipe partisipasinya. Partisipasi itu kan ada yang total, ada yang parsial, gitu ya. Nah, kalau misalnya satunya itu adalah total, ya kan? Satunya adalah parsial, maka kalian pindahkan semua atribut pada tipe yang total. Semua atribut yang ada di relasi maksudnya ya. Kan ini relasi. Kan relasi. Relasi itu kan ada atribut misalnya. Gitu ya. Jadi kalau ada relasi one to one, itu kalian lihat total parsialnya. Nah, atribut yang ada pada relasi ini akan ngikut ke tabel yang sisi total. Sekaligus di dalam sisi total tadi ketambahan foreign key. Juga dia ketambahan foreign key dari entitas yang berelasi. Oke, contohnya kita kembali ke database company. Ini mana one-to-one-nya? Ini ya one-to-one. Employee department. Ya, manage-nya one-to-one. Kita kan sebenarnya mau tahu nih, atribut start date ini ikut mana? Ikut tabel employee, apa? Departemen, gitu kan? Nah, karena ini relasinya one-to-one, kalian lihat ini adalah parsial, yang ini double, ini kan berarti total. Bisa dipahami?
Bisa, Bu. Berarti di tabel departemen ini akan ketambahan 2 field lagi atau 2 atribut lagi, yaitu manager start date sama manager SSN. Manager SSN ini foreign key. Kalau ini start date itu yang ada di dalam atribut. Nah, ini lookup ke sini. Sehingga kita tahu departemen nomor ini namanya siapa, kapan dia mulai menjabat manajer atau dibalik ya, manajernya siapa, kapan dia mulai menjabat sebagai manajer. Jadi informasi bahwa seorang pegawai menjadi manajer departemen itu sudah tertampung di dalam tabel departemen. Gitu ya. Ada pertanyaan? Jelas ya? Nah, ini untuk relasi one to one. Kalau sama-sama total atau sama-sama parsial. Kalau sama-sama total, berarti sebenarnya itu harusnya merger tabelnya ya. Tidak ada 2 entitas, gitu ya. Harusnya itu dalam 1 entitas, jadi nggak mungkin kalau sama-sama total. Kalau sama-sama parsial, itu bisa menjadi tabel baru, ya. Bisa menjadi tabel baru yang isinya setiap tabel tadi berisi primary key yang ada pada entitas pertama dan primary key yang pada entitas kedua, ditambah atribut yang ada pada relasi ini. Primary key-nya nanti gabungan dari primary key pertama, ini kan berarti menjadi foreign key 1, foreign key 2, foreign key 1 dan foreign key 2 akan bersama-sama menjadi primary key. Itu kalau sama-sama parsial. Cuma relasi 1 ke 1 tuh di dalam real case itu jarang kita temui ya. Jadi ini hanya sekedar kalau misalnya ada relasi one to one, cuma jarang sekali sebenarnya relasi one to one itu. Nah, kita kembali lagi ke aturan mapping. Aturan yang keempat, jika kalian menemui ada relasi one to many, berarti apa ini? Ini sama posisinya seperti ketika kalian melihat satunya parsial, satunya total. N itu lebih kuat daripada one, gitu ya. Sehingga atribut jika ada pada relasi one to many ini, maka atribut yang ada pada situ ikut ke entitas yang one and sisi many, gitu ya. Kemudian yang sisi one itu akan menjadi foreign key pada sisi yang many ya. Misalnya ini kan one to many ya, relasinya R. N side-nya itu S. Oh, ini berarti ini apa? Ini T ya. Oke, kalau di keterangan ini tuh ada entitas T punya relasi R, ada entitas S, ini one to many gitu kan. Jadi ini kan punya I ya. Ini nanti jadi foreign key ke sini. Nah, kalau ini ada atributnya juga masuk ke yang sisi N. Nah, intinya kalau kalian melihat relasi one to many di dalam gambar, maka untuk menjadi tabel itu, atribut yang ada pada relasi akan ngikut ke sisi N, tabel yang dibentuk oleh entitas sisi N. Dan dan juga ditambah dengan foreign key itu primary key-nya tabel T atau yang sisi one, sama kayak total partisipasi, yang satunya total, satunya parsial. Oke, kita lihat di gambar tadi, kita share lagi. Mana nih yang one to many? Works for. Berarti siapa yang ketambahan foreign key?
Employee. Employee akan ketambahan D number. Ini foreign key. D number ini look up ke sini. Oke. Ketambahan apa lagi? Ada lagi yang one to many? Ada nggak? Control. Yang Departemen sama kontrol ini ya, project relasi. control. Berarti yang ketambahan foreign gimana? Project. Berarti ini ada D number di sini. Ini look up ke sini. Ini adalah foreign key. Gitu ya. Apalagi? Supervision. Depends of itu. Dependent ketambahan ESN ini kebetulan sudah tercover dengan aturan weak entity tadi, kebetulan sejalan, ya kan? Berarti sudah ada ya? Bisa dipahami? Ini udah. Terus supervision ya. Supervision ini supervisor SSN. Nah, ini look up ke employee. Jadi, ketika kalian memasukkan data di employee atau di pegawai ini, SSN-nya apa, namanya siapa, tanggal lahir, gaji pegawai, nah dia kerja di departemen berapa, dan siapa supervisornya. Jadi sudah informasinya nggak ada yang hilang dari relasi. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa ya? Ya. Oke, kita lanjutkan berarti. Jadi kalau one to many seperti itu. Kita lanjutkan ke aturan yang berikutnya. Nah, kalau relasi many to many, kalian punya ada binary relasi many to many ini. Nama relasinya misalnya berarti ini ada S sama apa ini? Ini enggak disebutin. Misalnya ada entitas 1 berelasi dengan entitas 2. Nah, ini many to many. Ya. Berarti ini relasi R. Kita bikin tabel R. Jadi, kita harus create new relasi. Relasi di sini artinya tabel. Kita bikin tabel. Ya. Tabel baru. Tabel baru tadi berisi foreign key dari tabel pertama dan foreign key dari tabel kedua, kemudian keduanya bergabung menjadi primary key. Dan kalau ada atribut di dalam relasi, maka dia akan masuk di dalam tabel itu. Ya. Tadi di dalam gambar company database itu ada works on, ya, ini to many-nya cuma 1 di sini. Berarti kita bikin tabel baru, gitu ya. Tabel baru ini berisi SSN sama P number. Ini foreign key 1, ini foreign key 2. Cuma ini nanti dia bergabung menjadi primary key gabungan. Kemudian karena dia ada atribut di relasi, maka dia ditulis di sini. SSN-nya nanti look up ke sini, P number-nya nanti look up-nya ke project. Paham? Berarti sampai sini nih ya, sampai aturan mapping yang keberapa itu tadi, ke-6. Yang menjadi tabel baru itu kalau kalian melihat gambar itu apa? Yang menjadi tabel. Many to many. Terus, apalagi yang nanti jadi tabel di gambar physical modelnya? Selain many to many, apa lagi? Partial dan partial, Bu. Bukan.
Yang menjadi tabel itu regular entity, weak entity, dan relasi many to many, ya kan? Menjadi tabel. Paham nggak maksud saya? Paham. Ya, gitu ya. Total partial itu menunjukkan mana yang berpindah kemana. Foreign key-nya masuk kemana, atributnya di relasi masuk kemana, gitu kan. Relasi one to many juga ngomongnya masalah ini foreign key masuk mana, gitu ya. Jadi kalau one to many atau one to one, yang tadi itu ada total partial, itu berdampaknya pada tabel itu ada tabel yang kemasukan foreign key atau atribut yang ada pada relasi. Nah, cuma mereka tabelnya itu tetap primary key-nya cuma satu. Tapi kalau dampak dari relasi many to many, nah karena itu gabungan dari foreign key, dia membentuk primary key, maka primary key-nya gabungan. Lebih dari satu field yang berasal dari foreign key. Kalau yang employee, departemen, project, nah itu key-nya satu. Nah kalau weak entity key-nya gabungan dari foreign key dengan primary key-nya dia sendiri. Nah kalau works on, primary key-nya atau yang many to many, primary key-nya gabungan dari foreign key yang bertemu di dalam tabel baru itu. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Ya, Bisa, Bu. dicatat. Lalu aturan mapping yang ke-6. Nah, kalau aturan mapping yang ke-6 itu, ketika kalian menemui atribut multi value, ya, apa yang harus kalian lakukan? Kalian bikin tabel baru. Ini ya, create new relation. Misalnya tabelnya R. Atribut multi value tadi namanya atribut A. Kemudian atribut A tadi, multi value itu tadi nempel di entitas R. Entitas R ini punya primary key. Maka tabel yang dibentuk oleh multi value atribut berisi primary key-nya si entitas R tadi, atau berarti menjadi foreign key ya. Di dalam tabel baru ini, entitasnya di sini apa sih? K ya, entitasnya K. Ya, ininya G ya. Kita punya entitas, kemudian ini ada multi value. Misalnya ini A atributnya, gitu ya. Terus ini ada misalnya S primary key-nya ya, primary key-nya. Maka kamu bikin tabel baru. Tabel barunya itu berisi S ini sebagai foreign key dan A ini kemudian dia bergabung menjadi primary key. Bisa dipahami? Kita lihat gambar ini, gambar yang di company database. Nah, mana ini yang multi value? Location. Location-nya departemen. Berarti saya mau bikin tabel departemen location. Isinya apa? Berarti isinya itu di number sama location. Di number ini kan foreign key. Nah, cuma primary key-nya ini itu 2. Karena kombinasi kan? Karena satu departemen bisa banyak lokasi, jadi nggak boleh double-nya itu kombinasinya. Di number-nya boleh double. 1 Surabaya, 1 Sidoarjo kan boleh. Yang nggak boleh tuh 1 Sidoarjo di entry lagi 1 Sidoarjo nggak boleh. Makanya ini primary key-nya adalah kombinasi. Nah, ini look up ke sini. Jadi kalau kita punya gambar seperti ini nanti yang dibuat di dalam database itu, kalian tinggal contek ya gambar ini. Nah, kita bikin 6 tabel. 6 tabel ini isinya apa aja ya? Ini isinya. Ya, jadi terjemahan dari ER ini, ya ini yang dicontoh di software database, tinggal
nyontoh hasil mappingnya. Ini disebut sebagai physical model atau model fisik yang kalian create di dalam software database. Bisa dipahami? Bisa, Ya, Bu. Bu. Oke, jadi ketika kalian melihat gambar, simbol apa yang bisa menjadi tabel? Saya ulang. Apa? Regular entity, Many. weak entity, Terus? many to many tadi, Bu. Terus satu lagi, Multi-value. berarti ada berapa? Value. Ada 3. 4. Ada 4, bukan 3. Regular entity, weak entity, many to many, sama multi. Oke, sekarang gimana nih contohnya? Bu ini mau share Microsoft Access ya. Pakai share screen aja dulu ya. Ya. Ini Microsoft Access. Misalnya, ini sudah lihat ya layar saya ya. Sudah, Bu. Ini misalnya company. Ya. Nah, di dalam database, karena kita tadi sudah punya konsepnya kan berarti ini ya. Ininya berarti. Nah, kalian bisa lihat di buku itu sudah ada. Kalau di slide yang ini tuh nanti slide-nya ini. Nah, sudah ada ini. Ini konsepnya. Ini konsepnya. Cuma kan gimana caranya? Biar bisa dua-duanya. Keliru nih. Ini saya kelihatan ini ya, paralel. Dua gini. Bisa lihat akses dan skemanya? Bisa, Bu. Bu. Ya, bisa kita contoh. Ya, ini sama seperti yang kita mapping tadi, yang Bu ini oret-oret tadi ya. Nah, sekarang di akses ini ada kalau akses tuh ada 4 objek yang bisa kalian buat, yaitu tabel, query, form, sama report. Ini tabel, query, form, sama report. Form sama report ini fitur tambahan di database. Ini akses akses yang sangat baik, membuatkan kita fitur sehingga kita bisa bikin GUI di sini. Tapi kalau software database yang lain, itu cuma isinya bikin tabel sama query aja. Nggak ada bikin form sama report. Jadi khusus akses itu bisa bikin form dan report. Form itu GUI, kalau report itu untuk print preview, untuk dicetak ya. Pokoknya untuk laporan-laporan yang kalian butuh itu untuk di print gitu ya. Nah, sekarang kita punya tabel employee, berarti ini tabel departemen, tabel dev location, project, works on, dan dependent gini ya. Nah, kita buat di sini berarti kita save. Misalnya pertama employee. Nah, klik kanan desain, nanti kalian cari tutorialnya aja di ini tadi tidak boleh direkam ya, tak boleh direkam.
karena laptop saya udah nggak bisa, udah full hard disknya. Ini SSN, tipenya kita buat sebagai tag aja, short text, sebagai primary key. Ini jadi kalau tadi Bu Willy bilang, kolom itu di dalam database itu namanya field, ya. Terus ini ngesetnya, ini klik kanan, dia jadi primary key. Atau bisa diklik gambar kunci yang ada di sini, maka dia jadi primary key. Kemudian fname, minute, lname, tinggal contoh ya, jadi tinggal contoh. First date, address, nah, kemudian supervisor SSN, day number, saya ulang. Nah, kalian selanjutnya harus bisa menentukan tipe masing-masing field ini. Name, oke, dia teks. Kita bisa isi short tag-nya itu berapa, defaultnya 255 karakter. Kalau misalnya supaya efektif, misalnya 20 ya, berarti bisa di ini ya. Ini harusnya bisa diganti terus. Bisa ya. Fname misalnya nama depan 20 boleh. Ini juga misalnya 20 boleh diganti. Dikasih, ini kan defaultnya 255. Kalau misalnya nggak mungkin sebuah nama itu 255 karakter ya, kalian kecilin. Nah, first date tipenya apa? Yang cocok apa di sini? Date time. Nah, kalian bilang format di sini. Formatnya bisa, kalau mau tulisannya gimana tampilannya? Misalnya kita pilih short date. Kalau short date itu berarti ini tanggal, bulan apa ini? Bulan, tahun, bulan, tanggal, tahun mungkin ya. Short date. Address kita pakai long tag misalnya. Nah, jenis kelamin. Kalau kita mau jenis kelaminnya itu milih laki-laki perempuan, maka kalian harus look up di sini ya. Look up. Nah, berarti pilih yang look up. Nah, pilih yang opsi yang kedua. Ya, kalau yang pertama tuh melook up dari tabel. Ya, jadi look up field dari another tabel. Kalau yang kedua ini look up value yang kita ketikkan sendiri. Misalnya ini female sama male. Oke, finish langsung. Salary ini tipenya currency. Super SSN ini look up. Karena dia merefer super SSN tadi look up ke SSN, ya kan? Berarti ini tipenya look up. Tipenya look up. Look up-nya pilih yang opsi 1 karena I want to look up field. Nah, di employee yang di look up apa? Apa yang di look up? SSN, Bu. Ya, SSN. dipilih SSN-nya di situ, finish. Yes. Di number kita belum punya tabel departemen, jadi nggak bisa look up. Nanti kita edit lagi, kita save, kita close. Kita create tabel baru lagi. Willy tidak contohin semua ya, nanti kalian bisa coba sendiri ya.
saya bikin satu tabel lagi, departemen. Isinya, kita desain view. Nah, ini di number. Kita kasih tipenya number. Oke. Kemudian ini. Kemudian MKR SSN. MKR start date. Tipenya apa? Ini date. Pilih yang short date. MKR SSN tipenya apa? Ini Bu ini harus ngapain ini kalau di MKR SSN ini? Look up. Look up. Look up kemana? SSN employee. Employee. Gitu ya. Harus ngerti itu. Yes. Kita save. Kita kembali lagi ke employee. Tadi belum look up departemen. Oke. Kalian bisa lihat di sini, di database tool, ada relationship. Ini adalah relationship. Relasinya. Nah, supaya relasi ini aktif, kalian double klik, one to many-nya akan kelihatan. Nah, karena supervisor itu melook up dirinya sendiri, di Microsoft Access itu dia di-copy. Ya. Tapi ini sebenarnya dirinya sendiri. Cuma seolah biar relasinya kelihatan nggak bisa siklus gitu, nggak bisa. Jadi dia ada employee satu ini kopian dari employee yang ada di sini, tapi ini sebenarnya sama. Nah, ini relasinya. Dan seterusnya nanti kalau kita lanjutkan akan membentuk relasi seperti itu. Nah, gimana ngisinya? Kita departemen. Nah, sebentar kita isi dulu misalnya contoh. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, namanya misalnya Andi, ya. Misalnya L. Ini itu misalnya Paskoro. Birth date-nya. Oke. Tanggal lahirnya, karena tipenya date, ini tipenya date, ini langsung pilih aja. Tahunnya kita ganti misal. Oke. Terus alamat Surabaya. Nah, lihat di sini jenis kelamin tinggal pilih kan, karena kita udah ngetik value yang mau kita pilih. Salary misalnya 2.000 US dollar. Supervisor SSN, nah otomatis dia ketika saya ngisi itu dia ada di sini, tapi kan nggak mungkin dia mau supervisi dirinya sendiri ya. Denonya belum ada isinya karena saya belum bikin data di departemen. Nah, kita bikin lagi di sini 1222 misalnya gitu. Ya, misalnya. Nah, misalnya bikin ini ya. Nah, misalnya Sidoarjo, email juga, gaji misalnya 1.000. Nah, ini supervisornya adalah si Andi, maka kita bisa pilih di situ. Kita save. Departemen kita isi. Departemen 1, marketing, gitu misalnya. Manajernya siapa? Ini nggak tahu yang mungkin yang manajernya. Ya ini contoh. Ya seperti itu ya. Kita balik lagi ke employee. Nah ini sudah ada isinya. Paham? Jadi kenapa saya bilang ketika kalian butuh data di tempat yang lain itu berarti relasi. Relasi itu efeknya kalian tinggal ambil aja apa yang sudah diisi di tabel yang lain.
Sudah punya gambaran ya ini ya? Sudah paham nggak? Paham, Bu. Ya, yaitu ya relasi ya. Jadi jangan bikin atribut yang sama di entitas di dalam gambarnya. Karena kita bisa ngambil dari tempat lain. Asal ada relasi gitu kan. Nah, ini kalau kalian mau bikin GUI, kamu klik aja tabelnya ini, create, ini form udah jadi GUI. Bisa jadi GUI kan? Nah, jadi GUI nih. Nggak lewat tabel. Kalau lewat tabel kan gini bentuknya. Kalau ini saya klik, nah habis di sini terus kalian bisa desain layoutnya seperti apa. Mau dikasih tombol, ini nggak ada tombol. Ini bisa bikin apa nih? Find, record operation, bikin delete gitu. Delete record. Mau pakai teks atau pakai gambar. Gambar ini bisa pakai gambarmu sendiri. Nah, ini ada gambar trace, ada gambar delete. Nah, ini kalau gambar munculnya profilnya gini. Kalau ini, misalnya bikin hapus data. Ini nggak pakai ngoding. Di akses sudah diisi, diberiin. Nah, jadi gini. Mau saya ini mau di delete, ya hapus ini sudah. Nah, udah hilang. Mau ngecek. Ya, cuma ini nah, udah hilang kan datanya, hilang semua. Saya hapus ya tadi ya. Kalau mau bikin tambah record data baru, ditambahin kolom di sini. Tambah data. Add new record. Misalnya ya. Ya nanti kan kalian bisa cari di tutorial di YouTube banyak ya. Itu tutorial untuk membuat form di dalam Microsoft Access. Ya, tambah data SSN 1, 2, 3, 4, 5. Ya tadi. Nah, misalnya ini. Ya, ini bisa di desain sendiri ya. Ini bisa dikecilin, diatur. Nah, ada super SSN-nya. Oh, tadi saya belum ini kan ya. Employee-nya masuk ke hapus. Iya, hapus. Karena tadi saya hapus manajernya. Mungkin itu ya. Jadi, employee-nya jadi kehapus. Nah, sekarang kalau saya pengen bikin form, yang ini umurnya otomatis. Berarti kalian harus bikin query. Karena di dalam tabel itu tidak ada atribut turunan, ya kan? Karena umur itu kan atribut turunan. Jadi umur itu kan dari rumus. Nah, maka kita bikin query dulu. Create query namanya ya. Query-nya ini diambil dari tabel employee. Ya, saya contohin aja. SSN, nama, tanggal lahir. Sementara ini dulu ya. Nah, rumusnya di mana dibikinnya? Di sini. Kita ada build di sini ya. Umur. Ya. Umur itu sama dengan, kalian lihat di sini, function yang ada di access. Kalau date time itu fractionnya apa? Nah, ini kita punya date different. Ini menghasilkan selisih 2 tanggal. Pakai date diff. Intervalnya kita bisa pakai kemudian tanggal pertamanya itu adalah
tanggalnya yang pertama itu tanggal first date-nya dia. Tanggal keduanya, tanggal sekarang, gimana cara manggilnya? Pakai date, fungsi date. Ini kan banyak ya fungsi date, ini memanggil current system date. Nah, D itu berarti ini ada banyak fungsinya. Dicek aja ini. Dijalankan. Nah, ini ketahuan. Kita mau nambah lagi data. Nah, misalnya, tanggal lahirnya tahun 1980. Tab, nah, langsung otomatis ini. Otomatis terhitung. Nah, kita save misalnya. Query employee. Kita mau bikin form dari sini, bukan dari sini. Kalau dari tabel tadi, nggak ada atribut turunan. Kalau dari query, ada atribut turunan. Create form, langsung form di sini, jadi form. Ya kan? Nanti bisa diedit. Jadi, kalau nanti, kalau ini mau nambah data baru, saya misalnya 111, misalnya first date, tahun 1900. Langsung ketemu. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Ya. Jadi, query itu nanti kalau query itu adalah untuk memilih data yang ada di banyak tabel, menggabungkan data yang mengolah data. Nanti kita belajar query-nya setelah UTS. Cuma supaya kalian punya gambaran di mana terus atribut turunan. Atribut turunan ya dibuatnya di query. Jadi tabel itu core-nya itu cuma bikin database itu core-nya itu sebenarnya dua komponen ini ya, tabel dan query. Tabel dan query. Kalau form ini, GUI ini hanya fitur tambahan diakses. Kalau kalian mau aplikasi berbasis web, berarti ya pakai PHP gitu ya, pakai web programming. Ya, kalau ini. Nah, kemudian report report di sini. Nah, itu buat misalnya kalian punya tabel ini, report. Nah, jadi report ini. Ini untuk kepentingan print preview. Ini bisa didesain aja di sini. Ini kalau mau print di close, print preview. Kalau mau desain, jadi bikin nota. Ini bisa desain di sini. Bikin invoice, bikin laporan apa-apa. Nah, itu pakai report. Paham? Gimana? Ada pertanyaan? Sudah punya gambaran ya? Nanti itu diperdalam di project. Cuma ini tadi Bu Willy mau menunjukkan ini itu buat apa? Ini itu buat di-create di database. Nanti kalian punya database relationship kayak gini. Ini itu sebenarnya sama persis dengan yang kita terjemahkan dari mapping tadi, dari conceptual model ke physical data model. Seperti itu. Oke, ada yang ditanyakan? Saya kasih latihan dulu. Saya kasih latihan dulu supaya saya tahu kalian ngerti apa enggak ya. Sebenarnya
Saya share lagi. Oke. Ini temenmu ada yang ini nggak? Ada yang gagal masuk nggak? Terus kok ngepas 100 ya? Apakah PC menerima info ada yang tidak bisa join? Gimana PC? Belum menerima, Bu. Berarti semua bisa ya, nggak ada masalah ya? Karena kapasitas Zoom saya 300. Untuk menjaga nih, saya nggak tahu. Harusnya totalnya di atas 100 ya. Katakanlah 35-an kan pasti di atas 100. Gitu ya. Bentar. Ya, silakan dilihat gambar ini. Ini kira-kira jadi berapa tabel? Coba dipikirin. Ini di bawah saya rotasi. Oke, ada berapa? Bisa raise hand. 9 tabel, Bu. 9 tabel. Valentino. Tadi Valentino yang jawab ya. Bentar. Ini Iya, Bu. harus nulis partisipasi ya. Saya nilai partisipasinya. Nanti raise hand ya biar bisa saya sebut. 9 Angel, Valentino sebutkan 9 itu apa saja, tabel apa saja, coba. Tabel mobil, merek, terus yang multi value ada type, terus instruktur, pegawai, pendaftaran, paket, siswa, dan ini Bu, many to many mobil pendaftaran. Sama? Ya, itu Bu yang many to many ya. Ya, jadwal. Oke, tadi. Sekarang silakan tadi resen ya, nanti resen biar saya bisa panggil. Pilih salah satu tabel yang disebutkan Valentino tadi, apa aja fieldnya. Ya, Angel. Yang mobil itu fieldnya ada ID mobil sebagai primary key, terus nomor plat, tahun, warna. Yang apa kamu? Mobil? Iya. Ada sama, lagi. Sama ditambah lagi ini apa namanya foreign key dari merek, yaitu ID merek. Jadi dia punya berapa field, Jil? Ada 2. Ada 1, 2, 3, 4, 5, Bu. Iya. Good. Next. Siapa tadi? Selain Angel tadi ya, siapa yang resen dia tadi? Nggak ada lagi yang resen. Oke, siapa yang resen? Cari lagi tabel yang lain. Tabel kedua apa sembarang, bebas. Ini tadi sudah disebut. Ini sudah disebut. Ayo next. Saya kasih latihan ini. 1 ini. Nggak ada. Harus ada ya. Oke. Lo kok Angel lagi?
Yang lain Jel ya. Ganti yang lain. Ferdian tadi angkat tangan nggak, Fer? Maaf Bu, kepencet Bu tadi Bu. Gak apa-apa wes. Ayo Fer, ambil salah satu tabel Fer. Kalau nyimak penjelasan saya pasti ngerti. Ayo Ferdian. Yang pendaftaran Bu. Apa aja fieldnya? Apa aja atributnya? Fieldnya. Field pendaftaran itu nambah ya yang di Sebutkan NIP. semua. Oh, sebutkan semua. Apa aja dia? Yang pasti kelihatan itu apa? Punyanya pendaftaran. Nomor pendaftaran Bu. Terus tanggal pendaftaran. Nah, punyanya dia sendiri sudah kamu sebut. Apakah Ya. dia ketambahan field dari entitas lain? Ketambahan nggak? Ketambahan Bu. Mana? Di NIP. Iya, kenapa? Kenapa kok NIP menjadi foreign key di pendaftaran? Kenapa? Karena itu one to many kayak Ya. Tuh, yang one ketarik ke yang many ya. Berarti apa lagi? Cek sekelilingnya. Selain NIP. Kelihatan kan Virgin? kelihatan Bu. Nah ya, apa aja itu kan gampang. Coba, ada nggak yang lainnya? Di ID siswa. Terus, kurang satu lagi. Di ID paket. Jadi total pendaftaran punya berapa field? Punya 4. Itu nggak benar. Punya 5 Bu. Iya, apa aja tadi? Ulang. Nomor pendaftaran, terus tanggal pendaftaran, NIP, ID siswa, sama ID paket. Iya, good. Oke, next. Berarti ini tadi sudah. Pendaftaran sudah. Selanjutnya. Diturunkan reskennya dulu, Ferdian. Nur Kumala. Ya. Silakan. Entitas mahasiswa Bu, nomor 8. Siswa, Iya. bukan mahasiswa. Oh iya. Ya, apa? ID siswa sebagai primary key. Lalu nomor KTP, alamat. Lalu umur itu masuk juga Bu? Enggak. Berarti rumah, HP, nama siswa, dan tanggal lahir. Berarti totalnya ada berapa? 8. 7 Bu. Nah, 7. Oke, good. Yang sudah raise hand diturunkan ya. Raise Bu, hand-nya. Mas, saya beda orang, Bu. Tadi siapa tadi? Oh, beda. Ini Muhammad Ferdian, tadi Ferdian. Ya. Ayo Muhammad Ferdian sekarang. Saya mungkin tabel paket, Bu. Oke. Apa? Mempunyai primary key ID paket, kemudian nama paket, juga harga. Jadi detik berapa? Ada 3. Oke, good. Berarti sudah tadi ya, siswa sudah, paket sudah. Oke, next. Diturunkan Muhammad Ferdian. Siapa tadi? Si Christian. Boy. Saya nomor 9 Bu, multi value.
Nomor 9 kok multi value, many to many. Nomor 9 yang ini enggak, Bu? Ini nomor 3 tadi. Oh, 3 ya, Bu. Oke. Apa? Tabel yang type Ya, isinya? isinya ID merek sama type. Oke, Dua, Bu. primary key-nya? Primary key-nya itu duanya, kombinasi. Oke, good. Oke, next. Eko. Yang merek, Bu. Saya gak dengar suaramu, Eko. Yang merek, Bu. Merek, oke. Apa, Eko? ID merek sama nama merek. Ya. Terus selanjutnya, ayo Deirdre. Yang instruktur nomor 4, Bu. Oke, apa instruktur? Bu, ada ID instrukturnya sebagai primary key, Mm-mm. terus ada nama instruktur, dua aja ya. Ya, sudah ya. Udah 2 aja. Oke, good. Next. Ayo, Ansori. Fairul Ansori. Fairul Ansori kelas berapa? Kelas apa kamu? SID, Bu. Oke. NIM-nya? NIM 124 yang pegawai Iya. primernya NIP, kemudian pegawai 2, Bu. Oke. Terus mana yang belum? Kurang 1 ya, yang belum. Cynthia, siapa? Sinta. Jadwal ya, Bu, berarti. Iya. Mm-mm. Yang jadwal itu ada version key-nya dari ID mobil, kemudian ID instruktur, Mm-mm. sama nomor pendaftaran. Mm-mm. Kemudian ditambah dengan atribut jam selesai, Mm-mm. jam mulai, sama tanggal. Iya. Jadi primary key-nya mana primary key? Primary key-nya dari ID mobil, nomor pendaftaran, sama ID instruktur. Ya sudah paham ya berarti ya. Bisa kan? Tambah soal lagi apa enggak? Apa cukup? Saya kasih 1 soal lagi aja untuk memperjelas. Kalau sudah bisa berarti sudah selesai. Sebentar. Ada berapa tabel? Siapa yang mau cek? Silakan diamati dulu. Kalau sudah menemukan, raise hand dan sebutkan tabelnya apa saja. Oke, Jalu. Izin menjawab, Bu. Saya menemukan 9 di sini, Bu. Coba kita kasih nomor. Apa aja? Itu dari yang satu pemeriksaan, jenis pemeriksaan, Terus ada syarat, terus ada pasien, terus alamat praktek, terus dokter,
terus spesialis, Terus, terus ada pemeriksaan, terus, eh, terus ada itu Bu yang main ini yang memilih itu bisa masuk apa enggak Bu? iya. Terus, Terus ada pegawai, jabatan itu Bu. jadi Terus berapa? jabatan 10 Bu. 10. Tadi kamu ngitung berapa? 9. Ya, ketemu 10 ya. Oke, Ya Bu. sekarang yang lain berpartisipasi, apa fieldnya di tabel yang ditemukan oleh Jalu tadi. Oke, Valentino lagi. Yang nomor 1 Bu, jenis pemeriksaan. Iya, apa? Yang jadi primary key-nya adalah ID jenis, kemudian nama jenis, biaya, pria, wanita. Sudah Bu. Ada berapa jadi totalnya? 1, 2, 3, 4, 5. Good. Next, Nova. Saya itu Bu yang spesialis nomor 6. Oke, apa? Cuma 2, yaitu spesialis sama ID spesialis yang menjadi primary key-nya Bu. Ya, good. Gofar, Yang pegawai Bu. pegawai apa? Pegawai ada primary key-nya sebagai NIP dan nama pegawai Bu. NIP, iya. Ya, gampang ya. Yang pertama pasti milih yang gampang-gampang nih. Gak apa-apa, wes. Ayo, next. Gak apa-apa, salah. Adit, Yang Aditya pasien, Ramadan. yang pasien Pasien, ya. ada tanggal lahir, ada ID pasien sebagai primary key, ada alamat, umur, nama pasien, sorry. rumah. Ini umur keliru ya, Bu Willy ngasih simbol. Ini tuh turunan. Ini nggak usah dimasukkan tabel. Karena kan isinya berubah-berubah itu ya. Terus? Nama pasien, rumah, HP. Iya. Jadi ada berapa? Ada 6. 1, 2. Loh, oh ini Bu Willy salah ini berarti. Sudah ada ini ya. Oh, kebanyakan kopinya belum di remove. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Next. Ilham. Dokter Bu. Iya, apa? Primary key-nya ID dokter, lalu voice key-nya telepon nama dokter. Ya, gampang ya. Iya. Next. Boy lagi. Nomor 8 Bu, yang many to many. Ada 3 ID jenis, nilai hasil dan ID pemeriksaan. ID nomor ID pemeriksaan, ID jenis, nilai hasil. Berarti ada 3 ya? Iya Bu. Ya, yes, benar. Oke, next. Nanda. Yang pemeriksaan Bu. Pemeriksaan apa isinya? Ada ID pemeriksaan, ada diskon, ada tanggal periksa, ada ada ID pasien, ada NIP. Sorry, ini kebalik ya Bu Willy ya. Satu dokter melakukan banyak pemeriksaan. Saya diulangi. Oke, ada ID pemeriksaan, ada tanggal periksa, ada diskon, ada ID pasien, ada NIP, ada ID dokter. Ya, ya benar ya. Sudah tahu ya. Tapi tadi saya tembangnya. Pasien tadi sudah. Oke, nextnya Eko. Alamat praktek Bu, nomor 4. Oke, apa? Alamat praktek sama ID dokter. Apa kikinya? Kikinya ID dokter. Apa kalau multi value? Primary-nya? Gabungan alamat praktek sama ID dokter Bu. Ya, betul. Sakanti, masih ada lagi. Kurang berapa nih ya? Masih ada.
Oke, Saranti. Mana? Saranti? Dengar suara saya? Saya yang jabatan. Iya. Isinya ID jabatan, NIM jabatan, dan juga NIP. Nah, ini untuk kalian ya. Ini kayaknya bukannya. Jadi kalau misalnya ada, kalau one to many ini kan ID jabatan yang masuk ke pegawai. Kalau yang seperti ini, itu kalian lebih prioritaskan aturannya ini aja. Aturannya relasi one to many dibanding aturannya weak entity. Jadi, foreign key-nya ada di pegawai, bukan ada di jabatan. Karena ini kontradiktif. Satunya itu butuh masuk NIP-nya, sementara dari sisi aturan one to many, itu juga jabatan masuk ke sini. Nah, itu harus dipilih salah satu. Supaya tidak saling masuk gitu ya. Di jabatan ada NIP, di pegawai ada jabatan. Nah, dipilih salah satu. Nah, kalau seperti itu kondisinya, maka yang menjadi prioritas adalah dilihat relasi one to many-nya saja. Jangan dilihat aturan weak entity-nya. Gitu ya. Jadi, jabatan itu cuma ada 2 field aja. Yaitu ID jabatan dan nama jabatan. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Ya. Berarti tadi yang ID jabatan itu masuk ke foreign key-nya pegawai ya? Iya, nanti. Terima kasih. Selanjutnya, kurang berapa ini? Ada kurang 2 ya. Oke, Fatoni. Fatoni sudah tadi? Sudah Belum, Bu. ya? Belum, Bu. Fatoni belum? Belum. Nah, yang sudah diturunkan ya tangannya biar gue nggak bingung. Oke, Fatoni. Itu, Bu, syarat. Syarat. Itu ada ID jenis sama syarat. ID jenisnya, key-nya apa? Key-nya gabungan dari ID jenis sama syarat, Bu. Ya. Kurang satu lagi. Siapa yang mau? Sudah. Ini tadi udah ya. Oh, sudah ya berarti. Pegawai udah ya tadi ya. Udah semua ya berarti ya. Oke, sudah semua. Berarti sudah paham ya? Ya. Kalau sudah paham, saya sebenarnya mau mendemokan Power Designer, cuma nanti saya demokan waktu di kelas saja, nggak apa-apa. Jadi itu tadi kita sudah belajar tentang bagaimana menerjemahkan model konseptual menjadi model fisiknya ya. Jadi sudah menjadi tabel-tabel di dalam database. Nah, untuk kalian proyeknya yang belum saya teliti, langsung dilanjutkan ke PDM ya. Langsung diterjemahkan di mappingnya. Jadi nanti besok, minggu depan itu, kita langsung membahas proyek, tapi kalian punya 2 gambar, yaitu gambar konseptual dan gambar hasil mapping. Bisa dipahami? Siap, bisa Bu. Ya, ya. Jadi nanti kalian belajar dari soal-soal kemarin tuh harusnya kalian revisi nanti. Jadi nanti kalau dari mapping itu kan kalian bisa membayangkan, ini kalau sudah jadi kolom gini diisi apa ya? Kalau ternyata nggak iso diisi, berarti atributmu itu salah. Berarti, atau ada yang salah gitu. Atau ketika kalian isi datanya di dalam tabelnya itu kayak nggak masuk akal, berarti ada yang salah di konsepmu. Ya, sambil memvalidasi konsep itu di mapping. Itu ya. Jadi minggu depan latihan mappingnya masih, karena teorinya sudah hari ini. Latihan mappingnya saya kombinasikan dengan koreksi proyek kalian. Jadi di konsep proyek kalian langsung di mappingkan gitu ya. Saya kira itu, mohon maaf Willy suaranya serak-serak gini ya. Jadi
Semoga bisa dipahami, tapi saya kira dari apa yang tadi saya kasih soal, kalian insya Allah sudah paham teori kita pada hari ini. Itu saja, saya akhiri. Mohon maaf tidak sampai ini ya, sampai 3 SKS ya. Karena saya nggak kuat ngomong ini, sudah mau habis. Itu saja, terima kasih atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Saya ini ya.